Yang pertama, peserta diminta atau dipersilahkan mendengarkan paparan terlebih dahulu dari narasumber dan dapat mengajukan pertanyaan langsung melalui kolom chat. Nanti setelah materi selesai, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab pada sesi tanya jawab. Kemudian untuk e-sertifikat, peserta dipersilahkan terlebih dahulu untuk mengisi nama dan form feedback. Link form feedback akan di-sharing oleh panitia di pertengahan dan akhir acara. Link form feedback-nya cukup diisi 1 kali ya. E-sertifikat nanti akan dikirimkan ke email peserta. Kemudian saya akan membacakan profil singkat dari pembicara kita. Yang pertama adalah Ibu Sinta Yulia Puspitasari. Ibu Sinta merupakan lulusan dari Telkom University, dahulunya bernama Institut Teknologi Telkom, dan juga lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini Ibu Sinta bekerja sebagai dosen di Telkom University dan sekaligus menjabat sebagai koordinator Lab Mobile Innovation. Bidang minat penelitiannya adalah software dan database engineering serta information system. Kemudian pembicara keduanya adalah Bapak Monteliko Adrian. Pak Monteliko merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung, saat ini menjadi dosen di Telius sekaligus koordinator SOC Workshop di dalam bidang entrepreneurship program. Bidang minat penelitian beliau adalah programming dan e-learning. Kepada Bu Sinta dan Pak Monteliko dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Widi untuk kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Mohon pagi. izin ya untuk saya berbagi sedikit pengetahuan dengan teman-teman semua. Semoga bisa menjadi bahan diskusi bersama ke depannya. Oke, saya mulai aja. Mungkin saya share screen dulu ya. Ya, kelihatan ya Mbak Widi ya? Terlihat, Mbak. Oke, dimulai aja ya. Nah, hari ini akan ada 2 bagian besar gitu ya, dari tema besarnya itu kan ada kita mau bicara bagaimana sih kita bisa membuat diri kita lebih pintar gitu ya dengan media mobile, device teknologi mobile. Nah, untuk yang sesi pertama saya akan membahas sedikit tentang mobile learning itu apa gitu ya. Nah, ini tapi sebelumnya mungkin kita bisa main-main dulu gitu ya. Pengen tahu survei dulu kita di link berikut. Mungkin teman-teman bisa Mbak Widi bisa bantu untuk menuliskan di kolom chat sehingga bisa langsung diklik. Sebentar. Chat. Oke, gimana bisa masuk ke surveinya? Kalau saya sendiri masih loading, Mbak. Oh, masih loading? Iya. Atau internetnya ya? Yang lain gimana? Sorry. Yang lain gimana? Bisa masuk?
Oke. Itu Oke. sudah di dalamnya langsung ada pertanyaan atau tulisan survei dulu ya saja, Mbak? Ya, baru tulisan survei dulu ya. Mesti kan Oh, semuanya udah. oke. Nah, oke, bisa. Oke. Akan Mhm. dilanjut. Oke, iya iya betul. Contohnya yang Dari lain Pak gimana? mhm, Pak Febri juga sama ya? Oke. Itu di Udah bisa. kolom chat sudah ada berapa jawab sudah bisa, tapi hanya ada tulisan survei dulu ya. Oke, berarti kita mulai ya. Surveinya mangga dipilih. Pilih. Di sana akan ada pertanyaan ya teman-teman, silahkan dijawab. Pertanyaan pertama udah muncul ya, tapi ya. Sudah Bu. Oke, kalau sudah bisa langsung submit. Dan next ke pertanyaan berikutnya. Udah semua ini isi surveinya? 2 pertanyaan aja ya? Nggak banyak, Bu. Oke, yang baru gabung mungkin belum ini ya? Belum isi survei berarti ya? Bagi yang baru bergabung mungkin bisa mengisi surveinya yang di menti.com itu. Mungkin hanya dapat pertanyaan terakhir, tapi tidak apa-apa ya. Oke. Kita tunggu 2 menit lagi kali ya, Mbak Widi. Baik. Oke, kita tunggu 1 menitan lagi ya.
Oke, kirim hasil bulannya. Kirim hasil bulannya. Hmm. Kontennya apa? Oke, udah saya dapat Oke. hasilnya. Nah, kalau dari yang hasil surveinya, ini bisa lihat di sana ya. Jadi dari total peserta yang melakukan survei itu, yang berapa lama kita menggunakan rata-rata menggunakan ponsel atau tablet sehari-hari itu untuk aktivitas belajar gitu ya, katanya lebih dari 6 jam, gitu ya. Lebih dari 6 jam. Itu untuk keperluan aktivitas belajar. Ya mungkin Mbak, ini karena juga hasilnya sekarang, di screen sharing kah? oh belum nampil ya? Belum, belum, Bu. Oke, oke. Kelihatan? Belum? Belum ya? Baru has started screen sharing, tapi belum terlihat ininya, jendelanya. Mana? Bentar. Ah, Oke, sekarang sudah terlihat, Mbak. Ya. Nah ini, mostly 50% gitu ya menggunakan ponsel, tablet sehari-hari untuk aktivitas belajar itu sebanyak 50%. Ini sudah cukup, bukan cukup ya, baik sekali gitu ya, penggunaan handphone gitu diperuntukkan untuk belajar. Kemudian untuk aktivitas yang sering digunakan, aplikasi yang sering digunakan untuk aktivitas belajar itu diantaranya, berarti paling banyak nih menggunakan YouTube ya. YouTube, kemudian Google Meet, ada ini apa nih? Ketutupan ya, LMS ya, LMS. LMS. Mhm. Oke. Kemudian Moodle, ada Coursera, Jimit juga ada ya, Classroom, Udemy. Jadi kalau untuk aplikasi pembelajarannya banyak memakai Google Meet. Kemudian untuk sosial medianya itu menggunakan YouTube ya untuk akses materi-materi pembelajaran. Oke, nah ini nanti akan jadi bahan gitu ya untuk kita berdiskusi selama 1 jam ke depan gitu dalam materi Mobile Tech ini. Oke, kita balik lagi ke materinya ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan suaranya gitu ya di survei kali ini. Nah, ini saya ingin menceritakan bahwa sebetulnya kenapa sih materi ini menjadi tema atau topik yang ingin disampaikan dalam webinar kali ini. Tanpa sadar gitu ya, sebetulnya pola pembelajaran kita itu mengalami
transformasi digital pada sekolah. Kalau di awal-awal ini dikatakan ada School 1.0, School 2.0 gitu ya. Di tahun 80-an sampai 90-an itu masih dianggap sebagai pre-digital. Tapi pre-digital di sini bukan berarti nggak ada teknologi gitu ya. Teknologi sudah ada, hanya saja ini sistem pembelajaran yang masih utamanya adalah di kelas gitu. Kita datang ke sekolah belajar dan guru itu menjadi sumber utama kita untuk mendapatkan ilmu gitu. Kemudian peran teknologi di mana? Apa sih teknologi yang ada di tahun itu gitu ya? Mungkin di tahun 80-an sampai 90-an kalau yang angkatannya seusia saya itu masih ingat ada yang namanya Alphalink gitu ya. Alphalink itu kan salah satu teknologi untuk mendukung belajar bahasa Inggris gitu ya. Di dalamnya ada game Hangman gitu ya, masukkan menebak kata dalam bahasa Inggris dengan kita masukkan huruf-hurufnya. Kemudian juga ada teknologi apa ya, yang mungkin bisa dipakai buat belajar itu ya CD, VCD player mungkin ya, itu juga bisa digunakan karena ada beberapa juga video-video yang kalau kita kan sekarang bisa aksesnya enak aja gitu ya di YouTube. Kalau dulu masih kita harus beli VCD atau CD untuk pembelajaran sesuatu. Kemudian juga ada mungkin teknologi masih ingat Walkman gitu ya, Walkman untuk mendengarkan audionya. Itu juga kita sudah mulai untuk merekam mungkin ya, merekam hal-hal yang ingin kita ingat gitu, kita pelajarin. Tapi mungkin zaman dulu belum muncul tuh istilah, "Hi guys, gue lagi di sini," gitu ya. Rekamannya masih yang ya dengan kalimat-kalimat sederhana dan memang belum apa ya, ada unsur-unsur kolaborasinya belum, kemudian unsur-unsur untuk kita saling berbaginya belum gitu ya. Masih untuk sifatnya pribadi gitu, karena rekaman itu juga nggak bisa di-share ke orang kan, kasetnya juga kaset punya sendiri ya masing-masing. Nah itu di 1.0 gitu ya, di tahun 80 sampai 90-an. Kemudian ada perkembangan lagi transformasi digital. Nah ini pembelajaran sudah mulai ada teknologi proyektor ya, ada OHP mungkin kalau dulu guru datang ke kelas, ada layar tancap gitu, kita naruh plastik yang sudah dituliskan dengan spidol-spidol permanen gitu ya. Nah, tapi di sana materinya juga sama, belum bisa dibagikan secara bebas gitu ya. Sumbernya masih sendiri-sendiri gitu, dalam artian ya ada di guru, di kita juga gitu. Kemudian pun kalau apa materinya masih sifatnya kayak dari buku paket gitu ya, diktat gitu. Kemudian setiap keilmuan itu masih berdiri sendiri-sendiri. Artinya belum terlihat ada multi interdisipliner gitu ya, keterkaitan antar ilmu akan seperti apa. Nah, itu di tahun 2000-an awal ya, sudah mulai kita belajar dengan ada dukungan teknologi proyektor. Kemudian di School 3.0 ini kita sudah mulai mengintegrasikan gitu ya. Sudah mulai teknologi transformasi digital itu mulai kerasa banget. Nah, itu sebetulnya kapan? Ya itu masa sekarang ya. Kalau kita bilang 3.0 itu ya di masa sekarang kita ini di tahun 2000-an 14-15 ke atas lah gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebetulnya di tahun di tahun sekarang ini kita sudah mulai terstock dengan internet yang lancar, yang bagus gitu ya. Internet lemot untuk apa gitu ya. Sekarang udah lebih lancar. Kemudian mobile device juga sudah mulai menjadi barang umum ya. Mungkin kalau dulu waktu kita belajar SMP, SMA saya gitu ya. Saya belajar SMP, SMA, handphone itu masih masuk ke kebutuhan tersier gitu ya, nggak penting-penting amat gitu. Bahkan saya baru pegang HP itu umur berapa gitu ya, ketika bapak saya beli HP itu tahun ya sekitar usia SMP itu ya, pegang punya punya sendiri tuh SMA gitu ya. Nah itu jadi memang sekarang itu anak-anak yang di tahun lahir tahun 95 ke sini itu generasi Z ya, ceprot itu kan sudah mungkin nggak ada kamera depannya dia gitu ya. Nah udah terbiasa gitu dengan teknologi-teknologi. Padahal internet itu sebetulnya sudah ada di Indonesia itu tahun 88, tapi memang belum masif ya, masih dalam perkembangan. Tahun 95 itu kita baru bisa mengakses HTTPS ya.
Nah, dan internet itu baru mulai banyak, populasinya sekitar 50% orang Indonesia mengakses internet itu di tahun 2016. Jadi cukup lama ya perkembangan dari tahun 88, kemudian baru istilahnya merata di Indonesia itu di tahun 2016. 2016. Itu naiknya cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 itu masih 88 juta orang. Nah, kemudian tadi mobile device itu juga sebetulnya mobile device itu juga sudah relatif lama. Tapi mulai ada gebrakan mobile device itu di sekitar tahun 2007 ya. Itu ketika Apple mulai mengeluarkan Mac-nya, kemudian di tahun 2009 disusul Samsung gitu ya. Dia mengeluarkan Galaxy-nya gitu ya. Kemudian Google dengan Android-nya gitu. Nah, itu mulai di situlah mobile device itu hype gitu di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada dukungan teknologi LMS. Nah, LMS itu apa sih? Learning Management System, gitu ya. Ini sebenarnya adanya udah lama, dari tahun 2002, gitu ya. LMS itu. Pertama kali itu Moodle ya, kemudian disusun 2004 itu ada SCORM. Nah, itu juga udah mulai banyak pengembangan-pengembangan LMS, artinya teknologi untuk kita memfasilitasi kita belajar itu sudah banyak berkembang. Sehingga di tahun ini, bukan tahun ini ya, di masa sekarang ini ya kita mulai transformasi belajarnya itu support teknologinya, support transformasi digital itu sangat masif gitu ya. Nah, ini nantinya akan seperti apa tahun-tahun berikutnya gitu ya. Sekarang teman-teman mungkin gampang mengakses materi-materi pembelajaran itu bisa dari YouTube gitu ya, podcast, kemudian bisa dari bahkan kalau dulu ada namanya Cooltweet gitu ya, kuliah Twitter gitu ya. Kuliah tapi di Twitter, kemudian ada Coolwap, kuliah WA gitu ya. Jadi gampang banget sekarang untuk mengakses materi-materi atau muatan-muatan pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, nantinya ke depannya di School 4.0 itu kita arahnya sudah intelijen. Siapa yang intelijen? Device-nya atau kitanya ya? Ya, harapannya dua-duanya gitu. Nah, nantinya itu sudah mulai perkembangannya ke arah IoT. Apa sih IoT? Internet of Things. Jadi semua perangkat-perangkat itu mungkin mereka akan bisa terkoneksi dengan internet. Mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar ada yang namanya smart house gitu ya, di mana kalau kita datang tiba-tiba lampunya sudah bisa nyala sendiri, gitu. Kemudian AC-nya nyala sendiri, nanti ketika jam sekian mau tidur lampunya sudah bisa mati sendiri ya itu. Jadi itu peran dari Internet of Things. Nah, bagaimana dengan pendidikan gitu ya, pembelajaran sekolah sokongan IoT-nya kan seperti apa. Nanti perkembangannya itu arahnya ke ubiquitous learning. Nah, apa tuh ubiquitous? Siapanya mosquitos ya? Beda. Ya. Ubiquitous learning itu adalah proses belajar yang istilahnya mengedepankan kemudahan belajarnya di mana aja bisa, kapan aja bisa, caranya mau gimana bisa gitu ya. Itu gimana sih maksudnya? Jadi kalau saya analogikan gitu ya, kalau kita sekarang belajar itu kan masih sifatnya harus banget mengkondisikan diri ya, buka nih, mau belajar, mau baca gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada dukungan IoT, teman-teman udah tahu ada smartwatch kan ya, misalkan gini, tolong dong kasih tahu saya gimana sih cara bikin kamar yang enak buat 4 orang, kemudian nggak panas, kemudian cahayanya matahari bisa masuk enak, kayak gitu. Atau gimana sih cara menyelesaikan rumus fisika bla 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 bla. Kondisi misalkan saya mau melempar lembing dan lain-lain. Itu menggunakan smartwatch gitu ya. Atau tadi misalkan Anda itu lagi santai. Nanti kan dia ngomong sendiri kan, kita belajar tapi kita bisa dengar materi-materinya. Atau ketika misalkan teman-teman lagi nyetir mobil gitu ya, atau jangan nyetir motor lah ya, nanti kalau motor bahaya. Nyetir mobil gitu, oh mau ulangan nih, kita mau tentang fisika gitu. Materinya tentang apa nih? Tentang misalkan apa ya, energi gitu ya, transformasi energi, energi potensial, energi kinetik dan lain-lain. Nah, itu bisa kita podcast. Podcast tolong ini Google tolong carikan artikel buat materi energi kinetik, energi potensial. Nah, jadi arahnya nanti seperti itu. Belajarnya tuh bisa dengan cara kita, gaya kita mau gimana, kayak mau tiduran gitu kan, mau
sambil nyetir mobil, mau sambil kita nyuci piring gitu ya, itu bisa semua gitu. Karena semua perangkat sudah mendukung. Itu di IoT. Nah, kemudian di personalisasi materi dan alat belajar itu masuk di Human Machine Society School 5.0. Nah, itu udah lebih canggih lagi, itu arahnya ke artificial intelligence, kecerdasan buatan. Maksudnya gimana gitu ya? Mungkin gambarannya analoginya gini. Anda kalau misalkan ngambil jurusan arsitek gitu ya, arsitek bikin maket kan biasanya kalau anak-anak arsitek gitu ya, atau anak-anak desain interior itu juga bikin maket gitu. Itu kan market itu kan sebenarnya salah satu media untuk dia belajar ya, gimana sih cara membangun suatu ruangan atau suatu gedung. Mungkin nantinya dengan adanya teknologi artificial intelligence itu udah kita nggak usah bikin market, itu bentuknya bisa hologram gitu ya. Ah, kenapa enggak kita bisa jadi gitu ya, hologram. Kemudian untuk misalkan teman-teman yang nantinya kuliah di jurusan kedokteran gitu ya, akan udah banyak robot-robot untuk melakukan operasi manusia gitu ya, operasi besar. Bahkan nanti untuk belajar praktek membedah gitu ya dari mayat, kemudian nanti si itunya akan ngajarin cara ngejahitnya gimana, terus ada nanti kamera dan segala macam. Mungkin kan kalau sekarang kita kalau yang perhatikan ya, kalau kita ke rumah sakit, koas itu benar-benar gitu, ngikutin kemana dokter seniornya gitu ya, mendengarkan semuanya. Ya itu nantinya mungkin bisa didukung oleh teknologi, jadi nggak manual sekali. Nah itu beberapa bentuk transformasi digital pada lingkungan pendidikan ya, dalam arti sekolah, ya kampus juga gitu. Nah, yang kita bahas hari ini kita bahas di area mobile learning-nya gitu ya. Ini ya masa kita sekarang, kita belum sampai nih ke arah IoT sama artificial intelligence. Kita masih road to gitu ya, masih menuju ke sana. Nah, untuk mobile learning itu seperti apa? Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu apa sih itu mobile learning gitu ya. Kalau secara pengertian harfiahnya, mobile learning itu pembelajaran dengan menggunakan banyak konteks, kemudian media-media sosial, interaksinya bisa dengan siapapun. Nah, keyword-nya adalah menggunakan device, gitu ya, menggunakan personal device. Tuh, kalau menurut Prof ini ya, Prof Ucok nih ya, ZAH ini pakar pendidikan Indonesia, beliau profesor dari UI, Zainal Hasibuan, gitu ya. Kakak, nah dulu ya. Nah ini mobile learning itu diartikan sebagai pendidikan atau pelatihan dilakukan dengan menggunakan alat-alat komputer yang portable. Ya, di sini berarti bisa smartphone, bisa tablet komputer, bisa laptop. Pokoknya intinya teknologi yang bisa kita bawa kemana aja dengan mudah gitu ya. Nah, tapi mobile learning itu bukan sebatas memindahkan, oh kalau misalkan saya punya e-book gitu ya, saya punya materi di slide PPT, terus saya bacanya pakai device mobile. Apakah yang kayak gitu udah masuk dengan yang namanya mobile learning? Ya bisa, tapi bukan itu sebetulnya goals-nya. Goal besar dari mobile learning ini adalah menciptakan suasana belajar yang mendukung nanti untuk tadi dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan cara bagaimanapun gitu ya. Nggak harus melulu dengan kita baca teks-teks materi gitu ya. Bahkan mungkin nanti kalau misalkan sekarang nih teman-teman yang lagi ngerjakan tugas akhir gitu ya, ada tugas paper review dari dosen pembimbingnya gitu. Nah sekarang kan paper review-nya kan kalian harus sifatnya manual gitu ya, baca paper, kemudian nge-review ini materinya apa, ini apa, ini apa. Kemudian kalian akan tarik garis ini apa ya, hubungan antara satu paper dengan paper yang lain, antara satu penelitian dengan penelitian yang lain gitu ya. Ya mungkin nanti kalau misalkan teknologi mobile learning ini udah berkembang, AI-nya juga udah bagus gitu, nanti kita bisa membuat yang namanya summary gitu ya. Kita summary text gitu. Jadi paper ini ngomongin apa, paper ini ngomongin apa, paper ini ngomong apa. Jadi intinya nih apa nih yang bisa kita lakukan dari ketiganya gitu ya. Nah, itu kan tadi bisa dilakukannya kapanpun, dimanapun, dan gimana pun caranya. Nah, kemudian dalam mobile learning ini ada beberapa strategi yang disisipkan gitu dalam kita menyampaikan pembelajaran secara mobile. Nah, ini bentuknya ada gamification, ada micro learning, ada social learning, scenario based, learning path, sama personalization.
Singkatnya mungkin, kalau untuk yang gamification itu adalah kita ya belajar, tapi caranya itu dengan dibungkus dengan games. Ya, paling gampang sih media pembelajaran mungkin, untuk anak-anak gitu ya, mengenal warna, mengenal angka gitu kan ya, dengan dia, oh nanti ada gambar rumah dengan gambar apa, peternakan gitu ya, ada bubuknya, nomor satu diwarnai dengan, kaleng cat yang warna merah. Nah, mereka harus tahu merah tuh yang mana, nomor satu tuh yang mana gitu. Jadi membungkus pembelajaran atau course atau, suatu materi, tapi bentuknya permainan. Itu arah dari mobile learning tadi ya. Kemudian kalau micro learning itu pembelajaran secara singkat gitu ya, belajar dalam waktu singkat. Ini webinar ini salah satunya gitu ya. Kita belajar tentang teknologi apa, mobile learning tapi hanya dalam waktu 2 jam gitu ya, webinar ini. Atau teman-teman misalkan, kemarin kan sempat, rame ya YouTube-nya Jerome. Tahu Jerome nggak? Vlog. Dia, mahasiswa Indonesia yang belajar ke Jepang gitu ya, kemudian dia bikin vlog tentang matematika ya, COVID-19 dalam matematika, memodelkan gitu ya, memodelkan, penyebaran penyakit COVID-19 tapi dia menggunakan rumus-rumus matematika kayak gitu. Itu yang micro learning. Jadi kita bisa, oh saya waktu itu belajar kalkulus sampai 2 semester gitu ya, kalkulus 1, kalkulus 2. Ternyata saya baru tahu, oh ternyata maksudnya kita belajar distribusi normal, belajar kurva, belajar persamaan itu ya, pertidaksamaan itu ternyata bisa digunakan untuk konteks-konteks, real life gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dipakai. Mungkin itu malah lebih enak ke kita ya, karena tahu gitu peruntukan penggunaannya apa, ya. Kemudian tadi berikutnya social learning, ini adalah strategi pembelajaran dengan, sifatnya kita membuat suatu grup gitu ya, grup di dalamnya itu ada pakarnya, misalkan kayak ada gurunya, ada ahlinya, dengan para pembelajar gitu. Jadi di sana kita melakukan diskusi. Nah, kalau di LMS biasanya suka ada forum gitu ya, forum. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan LMS, ya tadi teman-teman bisa memanfaatkan teknologi yang ada sekarang gitu, misalnya menggunakan WA, menggunakan apalagi biasanya kalau grup-grup itu ya, menggunakan Facebook gitu ya, itu bisa gitu. Jadi social learning, pembelajaran dilakukan dengan, bersamaan, berkumpul semuanya mendiskusikan, berkolaborasi terhadap suatu materi yang ingin dipelajari. Bisa lewat blog juga gitu ya. Nah, itu di sana. Kemudian skenario based learning. Nah, ini menarik gitu ya. Ini kalau dari sisi pengertiannya, skenario based learning itu adalah in learning uses real life situation to validate the learning comprehensive and more significantly. Artinya apa sih? Skenario based ini kita belajar, tapi kita tuh kayak dihadapkan dengan kondisi realnya kayak gimana. Contoh misalkan kita mau ngasih materi tentang bagaimana cara evakuasi ketika terjadi bencana kebakaran. Mungkin kalau teman-teman lihat itu suka ada iklan-iklan gitu ya di game, di Play Store gitu ya. Wah, ini kalau ada kebakaran maka kamu akan ngapain? A, kamu lari, B, kamu masuk ke kolong meja, C, kamu ambil air, D, kamu teriak-teriak gitu. Itu kan kondisi real life ya. Nah, nanti dari situ kita akan belajar, kalau saya pilih ini, maka apa, aksi berikutnya, apa efeknya terhadap pilihan kita. Nah, itu kan nanti sambil diterangkan, gitu. Jadi skenario based seperti itu. Nah, kalau yang learning pad itu lebih kepada kita bikin peta 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 pembelajaran. Nah, ini biasanya pembungkus dari beberapa materi yang berbeda. Ini kekurangan dari kekurangan dari school 1.0 and 2.0. Jadi tidak ada kolaborasi antar keilmuan. Contoh misalkan saya nih mau belajar bikin web gitu ya, front end web. Nah, itu kan kalau saya mau bikin bisa jadi ahli web ini ya, web developer, banyak pad yang harus saya pelajari. Kalau front end berarti depannya aja ya. Berarti saya harus belajar dasar-dasar program web. Jadi pad pertama saya harus menguasai HTML, Java, CSS. Pad keduanya saya harus memahami teknologi-teknologi webnya. Ya, misalkan ada framework, ada template-template yang bisa kita pakai, kemudian apa lagi. Berikutnya nanti kita mulai masuk ke teknik pengembangan webnya, gitu ya.
harus pakai komponen di web tuh ada apa aja gitu ya. Kemudian berikutnya kita baru belajar tentang progressive web app dan seterusnya. Jadi ada pet-pet yang harus kita apa ya, tentukan, kita capai supaya kita bisa mendapatkan goals utama yang dari pembelajaran yang kita harapkan. Itu learning path. Nah, itu tadi bisa di-support juga dengan teknologi mobile. Dan yang terakhir ini menarik, ini personalization. Ini kita kalau sekarang ya, teman-teman itu kan belajarnya kurikulumnya sama semua, bener nggak? Ada orangnya dia audio banget. Nah, kalau personalization ini adalah kita belajar kurikulumnya adalah kurikulum orang per orang gitu. Jadi melihat kebutuhan setiap orang itu bisa beda-beda. Nah, nanti cara menyampaikannya beda, kontennya mungkin tahap pemberiannya juga akan berbeda-beda. Nah, itu personalization. Nah, itu bisa digunakan mobile teknologi tentu saja. Kalau pembelajaran secara masif di kelas, nggak mungkin ya, dosennya atau gurunya, siswanya ada 30 orang, ngajarin satu-satu beda-beda gitu ya. Mas, kamu gini nih, Mbak, kamu gini gini gini. Itu di kelas nggak mungkin, karena kita terbatas waktunya, hanya paling lama ketemu di kelas itu 3 jam, 2,5 jam, sorry, 2,5 jam. Tapi kalau kita dengan menggunakan teknologi mobile tadi kan, kapanpun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa belajar gitu. Pengaksesannya, komunikasi antar guru sama pendidik sama mahasiswanya itu bisa kapanpun. Nah ini kenapa teknologi mobile itu bisa sangat komprehensif ya dalam kita menyampaikan atau memanfaatkannya dalam perihal pendidikan. Nah tadi nih, jadi kalau saya resume gitu ya dari racauan saya tadi yang panjang dan banyak itu, intinya kalau saya menggunakan mobile learning gitu ya, fleksibilitas untuk pelajar pasti tinggi gitu ya. Kemudian penyelesaiannya atau dalam artian capaian sampai kita mau goal akhirnya itu bisa lebih, apa ya istilahnya, sangat mungkin untuk selesai lah belajarnya. Beda sama sekarang misalkan saya dulu pernah punya teman gitu ya, dia IP-nya itu tinggi ya sekitar hampir 3,8 lah ketika dia lulus. Tapi dia bilang, "Aku tuh nggak tahu, yang aku bisa tuh apa sih dengan IP 3,8." Jadi dia merasa dia kuliah itu tuh seperti ya hanya mendengar, kemudian dia mengerjakan soal yang diminta, tapi secara menyerap ke dirinya sendiri, kebermanfaatan terhadap dirinya sendiri, dia feel-nya nggak dapet gitu. Kenapa? Karena dia pasif sebagai orang yang ya hanya menerima saja gitu. Tapi ketika kita menggunakan tadi, kita terlibat aktif dalam pembelajaran gitu kan tadi kita kita mau belajar kapan, mau di mana, itu kan berarti kan dari kitanya sendiri ya, yang aktif dalam, melakukan pembelajaran tadi. Nah, itu lebih passion-nya lebih dapet, feel-nya lebih dapet, ngertinya dengan, "Oh ternyata kalau saya belajar tentang kalkulus tuh pakainya buat kayak gini ya. Oh saya belajar tentang kimia itu rumus-rumus kimia itu kayak gini. Oh ternyata bisa dipakai nanti kalau saya kerja di sini." Itu. Kemudian tadi retensi, dalam kita menyimpan, materi-materi itu lebih lebih aman lah ya gitu. Karena kan kalau misalkan tadi kita nggak menggunakan media apapun ya semua tersimpannya di sini ya, memori otak gitu. Nah, dengan kita menggunakan dukungan teknologi ya itu akan lebih mudah tentu saja dalam menyimpan atau mendokumentasi semua materi-materinya. Jadi ada dukungan multi perangkat juga secara performance, tingkat kinerjanya, kinerja dalam artian eh, device mobile itu kan lebih enak ya, performasinya bisa bagus juga gitu ya. Sekarang apalagi handphonenya semua udah canggih-canggih gitu ya, nggak kayak dulu. Kalau handphone dulu kan masih yang flipnya itu kayak kerupuk gitu, tipis banget, kepletek dikit udah coplok gitu ya. Tapi ya sekarang kan sudah compact gitu, udah handphone aja udah bisa foto, udah bisa ngerekam. Dulu kan ya kamera ya sendiri perangkatnya, kemudian buat radio sendiri perangkatnya, buat alat rekamnya sendiri gitu ya. Sekarang semua udah bisa jadi satu gitu, enak gitu belajarnya. Kemudian tadi kolaboratif, kita bisa mudah untuk berdiskusi dengan orang. Jadi nggak ada lagi gitu cerita kalau misalkan dulu ya kita belajar di kelas itu kalau misalkan kita nggak pakai sosmed atau nggak pakai mobile teknologi, kalau nggak ngerti ya udah gitu sampai rumah, misalnya SD SMP, ya udah kalau nggak ngerti
berjuang aja sendiri gitu ya, dengan, materi buku yang ada di depan kita gitu. Atau paling bersyukurnya kalau kita punya tetangga satu sekolah gitu ya, bisa saling belajar. Tapi kalau kebetulan rumahnya paling jauh gitu ya, yang di pelosok, ya hanya momen ketika saya ada di sekolah lah saya bisa untuk berdiskusi. Nah, tapi kalau sekarang mau kamu tinggal di pelosok, mau di mana, mau belajar, sekarang nih saya di Indonesia, saya mau ngambil course MIT kan bisa-bisa aja gitu ya. Saya kuliah di MIT dengan, course learning-nya juga bisa gitu, asal bayar. Semua bisa lah bisa dilakukan gitu, nggak harus kita ketemu tatap muka. Jadi keterlibatan tadi bisa lebih tinggi. Nah itu jadi enaknya kenapa, sekarang, diarahkan memang belajarnya itu ke arah mobile learning. Nah ini juga, motivasi berikutnya kenapa harus m-learning tadi ya, memang sekarang eranya yang belajar itu adalah generasi Z gitu ya, yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010, yang sekarang lagi jadi siswa dan mahasiswa gitu ya, yang lahirnya tahun-tahun sekian. Ini termasuk ke golongan generasi Z, yang tadi lebih banyak mereka mungkin berinteraksi dengan, hubungan sosial lewat dunia maya gitu ya, ketimbang ketemu langsung. Yang tadi ketika lahir sudah langsung kamera, bapaknya, ibunya, "Cita-cita ini foto kamu tuh baik foto saya mana ada," gitu ya. Dulu kan orang tua zaman dulu kalau mau foto itu besar biayanya, beli dulu kameranya, beli dulu isinya, belum lagi kalau kebakar gitu ya, kemudian harus cetak dulu gitu. Jadi, sekarang udah serba instan, mudah. Dan memang interaksinya lebih banyak lewat sosial media gitu ya. Bisa ketawa, hahaha gitu ya, tapi entar kalau ketemu sama orangnya diem aja gitu. Itu kan sering kejadian sekarang. Kemudian, kondisi sekarang COVID-19 itu yang memaksa kita beralih gitu ya dari pembelajaran tradisional ke pembelajaran daring, online. Nah itu. Dan, motivasi berikutnya juga ini, pengguna TIK yang bertambah. Nah, kalau teman-teman lihat grafik ini yang di sebelah kanan ini, di tahun 2025 itu diprediksi 89 populasi gitu ya, Indonesia ini akan menggunakan mobile device gitu ya, akan menggunakan, gadget semua orang-orangnya. Nah, berarti kan memang, sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan gitu ya. Kenapa? Karena sekarang pengguna TIK banyak, yang banyak apa? Belanja online-nya gitu ya. Belanja online semakin tinggi gitu. Tapi, pemanfaatan TIK-nya sendiri untuk, sisi produktivitas, itu justru menurun. Ya sifatnya tadi hanya untuk main, untuk belanja, tapi makanya nih kenapa, kami usulkan webinar ini supaya tadi, dengan adanya mobile, smartphone, kitanya pun bisa juga smart gitu. Jadi bukan cuma handphone yang pintar, tapi orang yang menggunakannya pun harusnya bisa lebih pintar, gitu. Karena kalau enggak, ya, kalau kita tidak memanfaatkan, khawatirnya efeknya itu bukan ke otak kita ya, bukan ke kepintaran kita, tapi hanya ke sini. Ya, yang tambah gede itu adalah berotot lah ini nanti, si telunjuk kita ya, karena sering kayak komputer gitu ya, gini-gini, yang banyak bergerak tuh adalah jari kita. Atau pakai ini ya, HP, jempol, akhirnya yang six pack itu yang sering sit up ini adalah jempol kita. Akhirnya ini six pack dia, perut kita sendiri, triplek atau one pack gitu ya, hanya satu lapis gitu. Nah ini diharapkan tadi, jangan hanya istilahnya apa ya, mubazir lah gitu istilah tadi. Mobile teknologi ini sangat potensial sekali untuk dimanfaatkan, nah kalau kita tidak mengambil potensi ini sangat sayang gitu ya. Nah, jangan sampai berakhir dengan kondisi kayak gini. Gitu, smartphone tapi tidak membuat orangnya smart, hanya membuat jari-jarinya yang berotot. Nah, tapi ada satu, hal yang juga harus kita waspadai gitu ya, bahwa berselancar di dunia maya itu juga memiliki resiko yang besar, sangat besar gitu ya. Ya mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah cybercrime atau kejahatan siber lah, kalau ditranslasikan ke bahasa Indonesia kejahatan siber. Cybercrime. Nah, secara umum memang kejahatan cyber itu, ya karena kan tadi ya, kita nggak pernah ketemu orangnya gitu ya. Activity kita tuh mostly hanya di dunia maya saja, naruh semua data di cloud, ya di server, kemudian ya hampir nggak punya inilah, rumah kita tuh mungkin ibarat kalau saya belajar, nggak perlu saya beli rak buku gitu ya, nggak perlu saya beli meja belajar,
Cukup saya ngempreh di lantai pakai laptop, selesai. Semuanya ada di situ, gitu, atau di, laptop kita. Nah ini, secara umum ada 4 jenis kejahatan siber yang harus kita waspadai. Itu adalah, kejahatan secara logical. Nah, logical ini berhubungan dengan gangguan atau interferensi seperti, gangguan sistem elektronik, itu virus gitu ya. Jadi yang mengganggu, ini kita, sistem kita. Virus, kemudian ada worm, ada hacking gitu ya, itu secara logical. Nah, physical itu yang gimana? Physical itu yang sudah masuknya ranahnya kejahatannya sampai ke orangnya gitu ya. Ya pemerasan gitu kan ya, kemudian asusila, kemudian ada sampai isu sara gitu ya, bikin fitnah gitu, orangnya akhirnya dibully, orangnya akhirnya bunuh diri gitu ya, itu udah sampai ke fisikal gitu loh. Nah, tapi untuk masalah logical, physical itu sudah ada di Indonesia badan yang bertugas untuk mengatasi hal tersebut ketika terjadi kejahatan cyber. Ada Badan Siber dan Sandi Negara atau National Cyber and Crypto Agency. Pernah tahu nggak kalau kita punya badan ini gitu ya. Nah, Indonesia udah punya nih badan, siber ya, untuk menangani kejahatan-kejahatan cyber. Kenapa nggak polisi? Ya polisi mainannya nggak di networking gitu ya, nggak di komputer, nggak di jaringan gitu. Ini makanya ada khusus orang-orang yang memang, ahli di bidang ini gitu ya, yang mengatasi kejahatan-kejahatan menggunakan teknologi. Nah, kemudian ada lagi social culture gitu, sosial budaya. Ini maksudnya gimana kejahatan sosial budaya? Kejahatan sosial budaya ini smooth sekali, nggak kerasa, bahkan orangnya mungkin nggak sadar kalau dia lagi dijahatin gitu ya. Kalau dia lagi dihancurkan sosial, dia lagi dihancurkan kulturnya. Contohnya gimana? Karena kita terlalu sering berselancar di dunia maya gitu, sampai kita udah kehilangan jati diri. Orang Indonesia tidak, tapi nilai-nilai dirinya, budaya yang dia bawa sudah tidak seperti orang Indonesia, seperti orang asing. Lifestyle-nya, kemudian cara dia berpikir, cara pandang dia, itu sudah tidak mencerminkan, ya orang Indonesia lagi gitu, atau dirinya sendiri lah minimal, sudah tidak dirinya sendiri. Jadi, udah mentalnya tuh udah nggak jelas gitu ya, pengen eksis, terus fakir like gitu ya, fakir like, "Ah, ini kenapa nggak di-like-like? Aku salah ya? Aku dosa ya? Aku jelek banget apa?" Gitu. Nah, itu kan sebetulnya, yang rusak itu adalah mental kita gitu ya, butuh pengakuan dari orang gitu ya, selfie begitu like-nya sedikit, kemudian nge-down gitu ya, atau, ingin bergaya terlihat, mapan padahal banyak cicilan gitu ya, papannya lebih banyak gitu ya di rumah gitu ya daripada kemapanannya dia sendiri. Itu kan akhirnya merusak diri ya yang kayak gitu. Hanya terlihat, oh sering jalan-jalan nih gitu. Padahal gitu ya demi jalan-jalan apa yang harus dia lakukan gitu. Padahal ya nggak harus, ya memang ada hal yang lebih penting yang dilakukan ketimbang hanya untuk eksis di dunia maya. Nah itu social culture. Nah ini siapa yang bisa menghalau itu gitu ya? Kejahatan seperti itu siapa yang bisa menangani? Nggak mungkin kan Badan Siber dan Sandi Negara kan ya? Nah, inilah perannya di sini adalah peran pendidikan, gitu ya. Makanya kenapa teman-teman ya tetap harus punya knowledge base yang bagus gitu. Bisa menyerap bisa memfilter mana yang harus diserap, mana yang udah numpang lewat weh gitu, nggak usah diambil hati, nggak usah diambil jantung, nggak usah diambil limpa gitu ya. Ya udah, orang nulis kayak gitu biasa aja. Oh ternyata "Ah, ini orang gimana sih yang disekolahin nih, otaknya doang nih, jarinya nggak disekolahin," gitu ya, nulisnya macem-macem. Ya itu kan bagian dari pendidikan ya, bagaimana cara kita, bersosial gitu ya, bersosial. Mungkin kalau dulu kita tahu orang itu tersinggung atau enggak dengan cara kita ngomong, kita ngelihat mukanya kan, kelihatan tuh orang tersinggung apa enggak, sedih atau enggak dengan cara kita ngomong. Sekarang kita nggak pernah lihat orangnya langsung gitu. Ngetik, ngetik aja gitu kan, lempeng aja, nggak tahu tuh orang tersinggung atau enggak gitu ya, nggak tahu tuh orang jadi marah atau enggak gitu dengan kita, sedih atau enggak. Nah itu, jadi kita juga harus punya, basic-basic pengetahuan ke sana, pendidikan kita itu harus jalan gitu ya, jangan, hanya asal menggunakan teknologi aja gitu ya. "Wah ini kayaknya bagus nih, ini kayaknya oke nih." Seberapa oke? Yakin gitu cocok buat kita, fit atau enggak buat kita. Mungkin bagus di orang, nggak bagus di kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Norma-norma kesopanannya gimana? Misalkan, "Oh ini banyak kok yang pakai,
baju-baju pendek kayak gini, nah iya makanya di mana? Di Afrika sana panas, gerah gitu ya. Ya, dan memang dia kulturnya berbeda dengan di kita. Kalau di kita kultur timur gitu ya, lebih eee, malunya lebih besar gitu ya, kesopanannya mungkin lebih dijaga gitu, tidak tepat ketika adaptasi ke sini misalkan. Nah, adab-adabnya juga kan ya, bagaimana cara kalian nulis, bahasa bahasa chatting itu berbeda dengan bahasa email gitu ya. Bahasa formal, bahasa ilmiah itu berbeda. Nah, itu juga tadi peran dari pendidikan. Nah, ini diharapkan tadi kita bisa masuk tetap ada namanya dukungan pendidikan lewat mobile tadi. Jadi menyeimbangkan antara wah banyak nih yang bisa kita dapat gitu ya. Oh, saya bisa belajar kultur-kultur di luar negeri. Oh, saya bisa tahu nih di luar tuh lagi ada perkembangan apa. Tapi di kitanya juga sendiri jangan sampai malah ini ya, jangan sampai malah terwarnai semua gitu ya. Kalau bisa kita mewarnai, jangan terwarnai full-fullnya gitu ya. Nah, kita bagus kok Indonesia. Bahkan orang luar negeri hobi banget kita main ke sini. Tapi entah kenapa kita seperti kurang bangga gitu dengan apa yang kita miliki. Nah, gitu teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan mungkin terkait dengan mobile learning gitu ya. Kenapa kita harus mobile learning gitu ya, apa untungnya buat kita dan kenapa harus ada ini. Tapi, saya sampaikan bahwa mobile learning ini sedang on the road gitu ya. Ada dua sisi, kalau dibilang dua sisi mata uang. Persiapan dari sisi pengajarnya dan persiapan juga dari sisi peserta didiknya. Karena ya namanya untuk mensupport mobile learning tadi saya sampaikan, bukan hanya sekedar baca buku pakai HP, baca slide pakai HP, bukan itu, tapi bagaimana kita bisa membungkus materi dengan enak gitu ya penyampaiannya di mobile. Nah itu sekarang guru-guru gitu ya lagi banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk membuat materi gitu ya. Ada pelatihan Powtoon, pelatihan apalagi kemarin tuh OBS gitu ya, pelatihan Kahoot ya. Jadi memang guru-guru pun sedang apa ya, bersusah payah gitu mengejar ini peserta didik kita, siswa kita ini kayak gimana nih supaya materi bisa terima dengan mudah oleh mereka. Tapi mungkin di siswa, "Nih guru ngomong apa sih yang susah banget, dia nggak tahu apa penderitanya saya belajar ini susah sekali." Padahal sama-sama loh ini lagi struggling ya, struggling kita dengan kondisi Covid kayak gini apalagi ya. Nggak biasa pakai HP lama-lama, nggak bisa pakai laptop lama-lama. Mungkin kalau kalian biasa, tapi kalau guru kalian, dosen kalian, aduh umurnya misalnya udah 40, 50 tahun ke atas, 10 menit mata udah berair gitu ya, perih gitu matanya gitu ya, menatap layar. Tapi itu bagian dari perjuangan kita dalam belajar. Ya, gurunya sedang berusaha mengemas materinya dan kita sebagai peserta didiknya itu juga tetap harus bersemangat dalam belajar gitu. Manfaatkan yang udah ada sekarang. Mungkin kalau nunggu sampai ke arah IoT tadi ya masih lama. Nunggu sampai nanti, oh pokoknya saya pengen belajar fisika tapi pakainya tadi yang skenario based. Iya, doain lah guru kalian bisa bikin itu cepat gitu. Tapi kalaupun belum, ya kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Tadi kan kita punya social learning itu ya, gamification juga sekarang udah banyak ya, aplikasi-aplikasi di Play Store. Nah, kalau sekarang saya cari-cari tuh sekarang ini di apps, Play Store-nya Google aja ya, saya belum tahu yang di Mac yang di Apple itu gimana. Itu ada sekitar 2,93 juta aplikasi yang bisa kalian pakai gitu ya. Di sana udah ada 2,93 juta aplikasi. Banyak banget kan ya sebetulnya. Terus yang berfaedah buat kita yang mana gitu ya. Berfaedah yang bermanfaat buat kita tuh yang mana, yang bukan hanya sekedar membuang waktu kita percuma mulai pakai HP gitu ya. Begitu lihat jam, kok kayak baru sebentar, ternyata udah jam 5 sore gitu ya, waktu terbunuh begitu saja gitu tanpa ada produktivitas yang berarti. Nah, nanti ini akan dilanjut sama Pak Monte gitu ya. Pak Monte ini punya rekomendasi ya, bagaimana sih aplikasi-aplikasi mobile yang sebaiknya kita milikin gitu ya, supaya bisa mensupport kita untuk belajar dengan lebih baik lagi. Nah, begitu paling dari saya, Bu Widi, materinya. Hapunten kalau ngomongnya Pak Baliut dan kebanyakan terlalu cepat ya. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan silahkan.
Oke, terima kasih Bu Sinta atas materinya yang luar biasa gitu. Buat teman-teman yang ingin bertanya itu bisa langsung disampaikan melalui kolom chat, nanti akan dijawab setelah materi dari Pak Monte. Kemudian ada link feedback untuk diisi oleh teman-teman, diisinya cukup sekali, linknya sudah ada di kolom chat. Kita lanjut aja ke materi berikutnya, kepada Pak Monte dipersilahkan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, tadi setelah pemaparan yang cukup bagus ya dan serius ya, kita masuk ke sesi yang tidak seriusnya di sini. Pak Monte, maaf Pak, ini ada kayak echo gitu. Iya, udah dimatiin. Oh, oke. Oke, jadi tadi kita sudah sampai ke bagian itu ya. Jadi mobile learning itu apa, dan seperti apa, gimana enaknya gitu. Nah sekarang kira-kira pastinya kan kalau kita ngomongin mobile learning ya, pastinya tidak lepas dari kita nggak cuma device-nya yang mobile, tapi adalah ya di dalam mobile itu ya kita harus ada aplikasinya ya, gampang gitu ya, ada aplikasinya. Nah, saya di sini akan ya mencoba sedikit mungkin sudah banyak yang tahu juga gitu ya, memakai aplikasi apa aja gitu, tapi ya mungkin ada yang belum tahu juga, kita saling share saja di sini, di mana ya ada aplikasi-aplikasi yang memang kira-kira harus banget ya, paling nggak kalian butuhkan gitu untuk menghadapi tadi ya, generasi ketiga dari learning ini ya, yaitu dengan memakai LMS, mobile device dan mobile learning. Oke, saya share dulu. Oke, kelihatan ya? Oke, nah kalau kalian lihat slide yang ini pasti kalian udah banyak tahu ya. Oh ini aplikasi apa, ini apa gitu ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Ini adalah sekian sedikit saja dari yang tadi disebut oleh Bu Sinta ya. 2,9 juta. Nah, ini beberapa di antaranya icon-icon yang terkenal di sini. Oh, itunya ketutupan. Oh, ya. Nah ya, yang beberapa di sini. Oke, jadi saya akan mencoba ya beberapa aplikasi yang rekomendasi. Bukan berarti saya dapat ini ya, dapat saya mensponsori aplikasi-aplikasi ini enggak. Ini hanya hasil yang mengendorse ya. Saya hanya hasil dari ya, googling ya, hasil dari apa namanya pengalaman juga gitu ya, memakai aplikasi gitu ya. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, sebagian besar itu kalau kita bisa bagi tuh bisa kita bagi 5 ya untuk mendukung mobile learning ini, yaitu dari sisi online learning-nya sendiri, lalu dari VCon atau video conference, lalu dari sisi scheduler, yang keempat repository, dan terakhir tools pendukungnya. Ya, kita akan coba lihat satu persatu ya. Jadi seperti apa. Nah, online learning ini sendiri ya kalau kalian sebagai mahasiswa pastinya sudah tidak ini ya, sudah tidak asing lagi dengan Celo ya, itu LMS kita gitu kan, itu sudah termasuk online learning ya. Lalu kalau kalian mau yang bentuknya, kalau itu kan bentuknya LMS ya, bentuknya web based. Kalau kalian mau bentuk app based, banyak di sini ada Ruang Guru, Duolingo, Brandly, kelas kita, Rumah Belajar Kuiper. Ini prinsipnya hampir sama, dia app ini mengadakan kelas online ya, kelas online, ada yang berbayar atau tidak. Kalau yang dari pemerintahnya ada yang namanya Rumah Belajar ya, ini dari pemerintah. Kalau untuk yang kelas online, ada yang baru tidak, ada Ruang Guru, Kuiper, ataupun kelas kita. Kalau ada yang bentuknya adalah moderasi dari kalian, itu ada yang namanya Brandly, gitu ya. Mirip seperti Quora ya. Lalu ada yang kalau khusus untuk belajar bahasa, ada Duolingo, dan segala macamnya. Ini contoh-contoh aja dari aplikasi online learning yang ada. Saya tidak akan bilang mana yang lebih baik, intinya pastinya yang lebih baik adalah Celo ya, itu paling baik ya. Nah, itu baru pesan sponsor. Oke, kita kira-kira seperti itu contoh aja ya gitu. Oke, lalu kita lanjut ke VCon. Nah, VCon ini menjadi tools untuk menjembatani antara pengajar dengan yang diajar, kalian sebagai partisipan, kalian sebagai peserta, kalian sebagai mahasiswa ataupun siswa. Nah,
Kalau mau mobile learning-nya lebih oke, pastinya nggak bisa ya kita dalam halnya mobile learning sama sekarang hanya bergantung kepada asinkron ya. Jadi kalian hanya dikasih tugas, hanya dikasih video saja, hanya dikasih kuis dan segala macam. Pastinya harus ada sesi di mana kita ketemu. Tapi karena sekarang lagi ada COVID, kita bisa memfasilitasi pertemuan itu dengan cara online ya, atau kita sebutnya sinkron ya, ketemu sinkron gitu. Nah, yang biasa dipakai ada 4 ya di sini ya. Ini kan pasti sudah pakai semua di sini. Ada Google Meet yang lambang seperti ini. Ini Google ini lagi riset tentang icon-icon yang aneh-aneh ya. Jadi kalau kalian lihat sekarang bentuknya icon Google tuh warna-warni ya. Kalau Google Mail ada bentuk M tapi warna banyak. Kalau Google Meet yang bentuk G seperti ini dan segala macam gitu. Oke. Lalu ada yang kedua ada Microsoft Teams. Nah ini kalau yang kalian mahasiswa dapat praktikum ya, ada mata kuliah praktikumnya, pasti kalian pernah pakai Microsoft Teams. Jadi untuk praktikum di informatika itu memakai Microsoft Teams ya. Lalu ini adalah Zoom, kalian sudah pernah tahu juga. Jadi bedanya kalau Google Meet ini gratis ya, kebetulan untuk mahasiswa LIO karena sudah kerjasama dengan Google, kalian bisa memakai Google Meet dengan gratis. Microsoft Teams juga, ini juga gratis. Nah, bedanya dengan Zoom ini alhamdulillah tidak gratis gitu ya. Karena mereka juga punya fasilitas yang lebih baik daripada Google Meet dan Microsoft Teams untuk saat ini gitu ya. Walaupun Google Meet sudah sangat berbenah ketika tahun 2020 ini, di mana ketika awal banget 2020 kita memakai Google Meet, fiturnya biasa aja, hanya Vicon aja dan segala macam. Tapi sekarang mulai ada grid view gitu ya. Mulai ada grid layout, mulai ada raise hand, mulai ada yang baru tuh Jamboard ya untuk coret-coret. Nah itu juga ada yang baru karena mereka melihat dari Zoom ya. Karena Zoom dari awal sudah ada, malah Zoom tuh tidak ada grid ini ya, tidak ada dan Google Meet pun ada juga yang bikin ininya ya, aksen. Nah itu mungkin salah satu yang bisa dimenangkan Google Meet daripada Zoom, karena Zoom itu tidak ada aksen online ya, gitu, secara otomatis. Gitu. Tapi kalau dari sisi conference sendiri ya, pasti Zoom sudah punya raise hand, sudah punya coret-coret, sudah punya grid view dari awal. Nah, itu. Jadi Google Meet, tim Google benar-benar meriset dari Zoom ya, untuk agar dia bisa menyaingi si Zoom ini. Lalu ada yang keempat ini, nah kira-kira ada yang tahu nggak? Ini apa? Lambang apa? Gambarnya kok lucu ya? Ini kira-kira gambar apa ya? Mungkin ada yang tahu? Ini gambar jin ya. Nah, kalau Google Meet dan Microsoft Teams itu adalah freeware ya, freeware. Lalu Zoom ini freeware, tapi kalau untuk yang lebih dari 40 menit dia jadinya ini ya, proprietary karena harus bayar. Nah, yang ini adalah alternatif dari ketiga ini adalah open source. Ini namanya Jitsi. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ini aplikasinya jitsi.org ya, situsnya, kalian bisa download juga aplikasinya. Prinsipnya sama, ini secara performa ini hampir menyamai Zoom dan Gmeet ya. Walaupun saya sendiri baru beberapa kali memakai, tapi menurut saya performanya hampir sama dan lumayan menarik ya, karena sama-sama menyediakan fasilitas yang mirip-mirip ya. Pastinya ada grid-nya juga, ada presentation ya. Sudah bisa menyediakan fasilitas yang minimal yang akan untuk share screen ya, untuk bisa video conference. Dan pastinya ini biasanya ini juga karena di open source, berarti untuk para developer yang ingin mengembangkan aplikasi yang memakai video conference, nah kalian bisa memakai plugin atau API dari si Jitsi. Itu dari Vicon. Kalau dari sekedar reminder, ini contoh aja ya, jadi banyak sekali kalau kalian cari di App Store atau di Play Store, ini contoh aja, ada Timetune, timetable, My Hours to Planner. Intinya adalah ya, kalian siapa tahu lupa ya, siapa tahu ya namanya kalian mahasiswa sekarang sibuk mungkin ya gitu ya. Jadi ya, kan kalau untuk mengingatkan, intinya adalah schedule reminder ya, misalnya ada kuliah, ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, nah kalian bisa memakai salah satu app ini, intinya sama ya. Kalian bikin jadwal atau kalian bikin reminder. Kalau mungkin memang kalian merasa bahwa aplikasi
yang di default, aplikasi default yang di HP kalian kurang gitu, kurang bagus gitu. Nah, bisa di ini karena dia tetap ada opsi-opsi lain yang lebih baik ya, yaitu masalah masalah remindingnya lebih bagus, apalagi dia bisa juga bikin jadwal. Ini seperti jadwalnya bentuknya seperti jadwal di Gracias ya, gitu. Jadi kalian bisa lebih ngeliat bahwa oh hari ini ada data apa, hari ini ada data apa, dan segala macam. Oke, itu dari sisi reminder. Nah, lalu jangan lupa pastinya kalian mungkin ketika sedang belajar kalian butuh beberapa repo ya yang harus kalian pakai gitu ya untuk menyimpan semua yang kalian perlukan untuk mobile learning ya. Nah, di sini seperti biasa kalian sudah pada tahu ya, ada Dropbox, ini Amazon, ini Mediafire ya, ini OneCloud, ini Google Drive ya. Kalau untuk mahasiswa TELI ya Google Drive ya sudah include ya akun kalian. Mungkin kalau Mediafire kalian lebih seringnya ini ya untuk download film ya. Nah, biasanya download film, download anime tuh biasanya pada taruh di Mediafire. Oke. Ya. Oke, lalu jangan lupa ini pastinya defaultnya biasanya HP-HP juga ada ya. Itu ini yang tahu ini pasti udah ada di semua kalian. Lalu ada Acrobat Reader ataupun ada Office ya, seperti itu. Oke, jadi nah pastinya ketika kalian punya dokumen, nah kalau untuk ngumpulin tugas ya, nah kalian perlu yang ini biasanya. Nah ini biasanya scanner ya, scanner jadi langsung kalian dari foto, kalian langsung menjadi .pdf gitu. Nah ini disebutnya atau .image, scanner ataupun scanner pro ya. Ini biasanya dipakai oleh mahasiswa gitu kan, biar langsung kalian lagi ngajain tugas tulis tangan gitu kan, nah bisa langsung foto langsung jadi PDF, nah atau langsung PDF biar bagus, nah itu pakailah aplikasi ini. Jadi biasanya diperlukan juga gitu. Oke, setelah itu, nah untuk yang lagi ngerjain tugas akhir biasanya mostly atau mengerjakan artikel atau merangkum, nah biasanya kalian juga butuh aplikasi ini dictionary.com, ini Google Translate, ataupun ini Oxford Dictionary, EU Dictionary. Nah, prinsipnya sama ya, ini untuk translate dari berbagai bahasa, tapi mungkin si EU Dictionary ini dia punya kelebihan dibanding lain, yaitu dia bisa mentranslate dari halaman web, dari file dokumen, ataupun dari foto, gitu ya. Jadi dia ada text to, ada ininya, ada text readernya ya. Oke, lalu ini ada yang menarik, ada tools pendukung yaitu penggaris ya. Siapa tahu kalian butuh ini gitu, untuk ketika mengerjakan sesuatu yang butuh presisi gitu ya, anak seni gitu kan, segala macam kayak aduh lupa bawa penggaris gitu kan. Nah, kalian bisa pakai aplikasi juga. Ya. Seru ya, sampai penggaris saja ada aplikasinya gitu. Mungkin kalau kalian tertarik di bidang mobile dev bisa ini ya, bisa bikin yang lain gitu, misalnya bikin penghapus gitu. Oh, nggak bisa ya, mungkin atau yang bentuknya sama seperti penggaris ya. Sebenarnya nggak butuh-butuh amat, tapi ternyata butuh gitu kan. Nah, itu tuh yang seru seperti itu. Oke. Tapi terkadang atau mungkin seringnya semua apps tadi itu sebenarnya tidak cukup ya. Ada yang disebut procrastination ya, bahasa kita sering nunda lah ya, gitu. Ini contoh yang ini. Apakah saya harus ngerjain sekarang? Enggak tiba-tiba kita nonton YouTube gitu kan. Apakah saya harus ngerjain sekarang? Iya deh. Tapi ternyata kita bengong-bengong aja kan, ngeliat dinding gitu kan, ujung-ujungnya nonton YouTube. Itulah yang disebut procrastination ya. Bahasa kita lah nunda-nunda pekerjaan gitu ya. Kalau ngeliat cycle-nya, lihat ya, terus ngeliat cycle, tiba-tiba aduh merasa salah kan. Aduh, kenapa saya nunda-nunda gitu kan. Lalu tiba-tiba deadline sudah dekat, panik gitu kan. Tiba-tiba make excuse ya. Aduh, coba nih internetnya cepet, coba nih tugasnya nggak susah gitu kan. Ujung-ujungnya nunda lagi. Ya, itulah kita ya, manusia. Manusia adalah tempatnya menunda. Gitu. Bukan tempatnya salah doang, tempat menunda juga. Kayak gitu ya. Nah, untuk intinya untuk biar kalau kalian memang orangnya agak-agak ini ya menunda procrastinate, nah ada aplikasi pendukung tambahan yang sepertinya ini sangat direkomendasikan ya, sangat rekomendasikan untuk Anda ya. Biar lebih produktif pastinya. Ini salah satu yang pertama namanya self control. Ini adanya di Mac gitu ya.
Jadi servernya akan menghitung berapa lama menggunakan aplikasi di smartphone gitu ya. Jika sudah terlalu lama, aplikasi itu akan disibukkan untuk jangka waktu tertentu, sehingga kita bisa konsen belajar dan menjadi kesalahan penetangan. Ini sangat berguna ya. Biar kalian tadi jarinya nggak sampai berotot. Nah, ini sangat berguna banget gitu ya. Kalau kalian udah sangat nggak bisa banget, ini kan, apa namanya, adiktif banget kan gitu, nggak bisa lepas. Nah, ini makanya aplikasi-aplikasi ini akan bisa menjadi ini ya, bahasanya ya, limiter ya, pembatas buat kalian agar bisa lebih produktif lagi. Atau kalau yang versi Android ada namanya antisosial ya. Nah, namanya antisosial kan, bukan berarti saya ini ya, apa namanya, bahasanya menyindir orang-orang yang ansos, enggak, ini namanya antisosial kebetulan. Yaitu ya, dia memblokir seluruh akses ke sosial media. Tapi nggak internet ya, mungkin ini toh biasanya kan yang bikin kalian menunda kan biasanya kan mostly adalah aplikasi yang ini ya, sosial media ya, Twitter, Facebook, Line, Telegram dan segala macam ya, itu IG, nah itu kan, tapi kalian kan yang namanya ngerjain tugas, tetap butuh internet ya. Nah, kalau ini internetnya tetap ini, tapi kalian bisa milih, jadi kalian bisa apa namanya, kalian bisa setting mana aja aplikasi yang bisa kalian akses gitu kan. Yang menarik adalah waktu aktif. Jadi kalau kalian blokir kata 1 jam, lalu kalian gunakan device-nya cuma 30 menit gitu kan. Lalu kalian sok-sok ditutup gitu kan, di sleep dan segala macam. Lalu kalian buka lagi, lalu kalian sejam dulu deh biar aplikasi buka, ternyata enggak. Karena yang dihitung adalah waktu HP-nya aktif ya, bukan, jadi sleep-nya nggak dihitung. Nah, ini bagus ya. Siapa tahu kalian bisa punya, biasa ya, orang Indonesia ya, bisa punya cara-cara unik untuk ngakalin kan. Ini ternyata si developer sudah memikirkan ya. Atau mungkin yang nggak mau internet sama sekali, nah kalian bisa ini aplikasi namanya Freedom ya. Ini lambangan doang ya, kupu-kupu, tapi nggak sebebas kupu-kupu ya. Jadi katanya kalau kalian ini cocok gunakan, dia memblokir seluruh akses internet dan kalian bisa ngatur hingga 8 jam. Sehingga kita akan benar-benar fokus dalam menulis atau mengerjakan sesuatu. Gitu. Ini kalau misalkan nggak mau milih-milih ya, langsung aja semua diblokir, nah bisa pakai ini. Gitu ya. Oke, lalu apalagi bisa produktif? Itu tadi jenisnya app. Kalau kalian lebih sering memakai laptop ya atau browser, nah ini bisa jadi pilihan. Namanya Stay Focus. Ini adalah Google Chrome extension, gitu kan. Jadi ini bisa kalian install sebagai extension di browser Chrome kalian. Nah ini adalah caranya adalah membatasi waktu. Jadi dia bukan batasi situs, tapi dia adalah membatasi waktu gitu. Jadi bisa kalian masuk. Jadi contoh kalau misalnya kalian kayak punya batas waktu untuk tiap situs ya. Contoh kalian buka Twitter cuma boleh 10 menit. Misalnya. Ketika kalian sudah 10 menit buka Twitter, maka langsung otomatis situsnya diblokir. Jadi secara nggak langsung bisa membuat kalian produktif secara tidak langsung. Gitu. Ataupun kalau misalnya ini khusus Chrome, atau kalau yang mau sering memakai Firefox, ada yang namanya leech block gitu. Lucu ya namanya leech block. Gitu. Yang diblok adalah lintah-lintah. Gitu. Padahal sebenarnya yang diblok adalah kelakuan kalian kan, buka-buka situs. Di sana kalian itu adalah lintah-lintah yang harus diblok. Jadi dia blokir untuk sebatas tertentu gitu. Contohnya itu, ini bagus sih contohnya. Twitter dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu, tapi kalian boleh Facebook sama 10 menit tiap jam. Gitu. Jadi keren ya. Jadi ini lebih secara setting lebih beragam, lebih fleksibel, lebih variatif daripada yang Chrome tadi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, lalu tapi semua itu lagi-lagi sebagus apapun apps yang kita gunakan, tetap kembali ke diri kita apakah kita mau belajar atau tidak. Mau app-nya mau seperti apa, kalau kita sendiri nggak mau belajar, gitu ya, sudah didukung oleh app sebagus apapun ya sama aja gitu. Itu perkataan siapa? Perkataan dari Confucius tahun 2020. Oke, oh ya, saya lupa tambahkan. Dengan adanya dukung apps tadi dan kalian mau belajar, ada satu skill yang sebenarnya harus kalian kuasai sebagai ini ya, untuk bisa melakukan e-learning dengan bagus ya. Ini, yaitu kemampuan googling. Jadi banyak ini kemampuan googling ini adalah kemampuan yang sebenarnya ini ya. Mungkin kalau kita diremehkan ya. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu kemampuan yang harus kalian kuasai. Bukan googling ya, tapi menggoogling sesuatu yang menjadi jawaban yang kalian cari. Nah, itu
query-query-nya, nah ini harus kalian ini ya, pelajari juga. Karena kalau kalian lihat, ada beberapa shortcut cara pencarian gitu ya, itu yang bisa kalian tambahkan sehingga bisa mempersempit pencarian. Jadi saya mau bilang bahwa nggak cuma apps-nya mendukung, tapi dari sini nggak cuma apps sama niat, tapi yang ketiga adalah kemampuan googling. Karena dimanapun pastinya ketika kita ingin mencari suatu jawaban di misalnya learning kan tadi kan banyak ya jawabannya Stack Overflow ya, banyaknya Stack Overflow, banyaknya YouTube segala macam, pastinya kalian nggak langsung tahu kan YouTube yang mana ya, Stack Overflow mana, pasti kalian cari dulu dengan Google kan. Nah, ketika kalian salah nyari, kalian nggak akan ketemu jawaban dari YouTube sama Stack Overflow yang memang bisa menjawab persoalan kalian. Ya, kayak gitu ya. Ya, mungkin singkat saja ya dari saya, emang nggak penting-penting banget. Ini toh cuma sharing-sharing aja gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu ya. Karena menurut saya ketika, ini pengalaman sendiri ya kalau yang googling ya, jadi ketika kita lag dari suatu bidang atau segala macam, nah itu kalian bisa meng-co-op jawabannya gitu ya dari skill kalian dalam googling gitu. Oke, itu mungkin singkat saja. Terima kasih dari saya. Ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke Bu Widi. Oke. Terima kasih Pak Monterico atas atas materinya, atas sharingnya yang luar biasa. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan di kolom chat ya. Kemudian sebetulnya ini ada pertanyaan tidak di chat sini tapi PM gitu ya. Apakah ada bahasa pemrograman atau framework yang bisa nge-develop sekali saja, tapi nanti hasilnya bisa di aplikasi berbasis web, desktop, dan mobile sekaligus? Jawabannya, Okay. boleh saja Pak. Ini jawabannya ada ya, karena sudah ada yang mikir ini. Karena waktu zaman saya kuliah dulu atau awal-awal jadi developer ya, itu memang susah ya, karena ketika kita ingin bikin web maka ya harus ada web developernya, ketika kita bikin versi mobile-nya maka nanti ada lagi mobile developernya, apalagi mobile ada beberapa platform ya, ada yang Android, ada yang iOS, nanti hire lagi 2 iOS developer dan Android developer. Nah, alhamdulillah sekarang kalau yang kalian ingin bikin satu aplikasi tapi untuk bisa semua itu sudah ada ya. Salah satunya adalah React Native. Lalu yang kedua ada Flutter, yang ketiga lupa ya. Yang terkenal dua itu sih, Apache Cordova. Nah, jadi bisa silakan. Apache Cordova itu freeware ya, semuanya freeware sih. Apache Cordova itu open source. Flutter sama si React Native itu ini freeware gitu. Bahasanya seingat saya JavaScript ya. Nah, jadi kalian harus sebelum terjun ke situ ya tidak salahnya dan harusnya sih kalian harus mengerti dulu basic-basic dari bahasa JavaScript. Ya, kayak seperti itu. Mungkin. Oke. Sip, sudah dijawab ya, ada React Native, Flutter, dan tadi yang terakhir apa ya Pak? Saya lupa. Apache Cordova. Apache Cordova. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ya langsung di kolom chat. Kemudian ini juga masih ada Pak pertanyaan lagi. Kok banyak ya? Enggak begitu banyak Pak. Oke. Peluang menjadi programmer mobile Android dengan iOS lebih bagus yang mana ya? Wah, ini pertanyaan sulit ini. Oke. Sebenarnya ini tergantung segmen ya. Jadi kalau pengalaman saya sih bahwa Android sama iOS itu sebenarnya itu lagi-lagi tergantung klien-klien siapa gitu. Kalau misalnya di luar negeri gitu ya, saya langsung aja tembak kalau saya lihat waktu di Amerika, nah itu lebih banyak iOS. Kenapa? Karena memang user iOS lebih banyak dari Android di sana. Gitu. Nah, kalau Indonesia, kalau saya lihat sih terakhir sih masih lebih banyak Android. Jadi kalau kalian memang pangsa pasarnya belum internasional gitu ya, atau kalian memang sebagai freelance belum belum terima klien-klien dari luar negeri, terima klien Indonesia biasanya sih Android. Tapi kan ketika tadi ada teknologi yang tadi Flutter dan React Native, jadi nggak masalah sebenarnya gitu. Karena kalian bisa nge-develop satu, lalu kalian tinggal nge-build-nya bisa langsung ke Android ataupun iOS. Jadi sekarang sebenarnya sudah agak tidak relevan lagi antara developer iOS ataupun Android ya. Jadi sekarang adanya malah JavaScript developer.
Ya kayaknya seperti itu. Semoga menjawab. Oke, semoga sudah menjawab bagi yang bertanya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kembali dipersilakan melalui kolom chat ya. Mhm. Belum ada pertanyaan baru dari peserta, mungkin saya aja yang bertanya gitu ya, Pak, ya? Oke. Saya tadinya penasaran itu Confucius siapa, tapi saya bertanya yang lain dulu. Mmm, kalau di sini kebanyakan peserta ada yang siswa SMA, kemudian ada juga yang mahasiswa Telkom University gitu ya, mahasiswa FIF. Kira-kira kalau mau belajar mobile programming itu sebaiknya bagaimana ya? Apakah lewat ada kuliahnya, atau ada lab-nya, atau ada mata kuliah pilihannya, atau seperti apa ya? Kalau yang sebenarnya levelingnya jadi berbeda ya, karena kan kalau misalnya anak SMA ya, kecuali SMK ya. Kalau SMK saya juga sebenarnya kurang tahu apa namanya kurikulumnya seperti apa. Jadi biasanya SMK itu sudah belajar, apalagi SMK yang RPL ya, itu biasanya sudah belajar programming. Gitu. Tapi mobile saya nggak tahu. Biasanya web sudah ya. Gitu. Nah, kalau untuk anak SMA yang memang tidak belajar program sebelumnya ya mau nggak mau, karena menjadi developer itu tidak lepas dari kita belajar programming ya. Jadi mau nggak mau kalian harus belajar basic programmingnya dulu. Nggak perlu yang susah-susah ya, namanya basic programming. Gitu ya. Terus kalau misalnya kalian sebagai mahasiswa Telio ya gitu, kalau IF ada lab-nya ya. Jadi kita FIF itu Fakultas Informatika itu punya lab mobile. Nah itu ada ya standar, di situ ada ya, mungkin Bu Sinta untuk masalah lab-nya bisa lebih menambahkan nanti ya. Dan pastinya ya namanya sekarang mobile learning ya harusnya kita bisa secara online bisa belajar. Jadi saya lupa ada namanya. Jadi ada beberapa situs yang dia apa? Udemy itu, beberapa situs itu bisa secara gratis memberikan course mobile gitu ya. Jadi ya harusnya untuk mulai sih tidak susah. Kenapa? Karena gratis. Ya paling kalian modal mobile device dan kuota pastinya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Monte atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali. Bagaimana cara meng-counter serangan budaya yang disebutkan Bu Sinta tadi, terutama ke anak-anak kecil yang sudah familiar dengan gadget? Kita sebagai orang tua khawatir. Oh, ada orang tua juga ya. Masuk ya, masuk ya Mbak Widya? Iya ya, masuk Bu. Oke, terkait dengan problem sosial tadi ya, cybercrime dari sisi sosial budaya, apalagi untuk ke anak-anak yang mungkin usianya masih usia relatif usia dini gitu ya. Sekarang tadi yang saya sampaikan juga, anak kecil juga sekarang kan udah bisa pegang HP ya. Anak saya yang umur setahun aja juga udah bisa nge-swipe layar handphone gitu ya untuk mengganti-ganti gambar gitu. Nah, bagaimana cara meng-counternya itu memang untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun ya, terutama 12 tahun, usia di bawah masih SD, TK, PAUD itu memang tidak boleh dilepas begitu saja gitu ya dalam menggunakan gadget walaupun memang digunakan untuk belajar. Tujuannya belajar gitu ya, tapi memang harus tetap ada pendampingan oleh orang tua. Nah, untuk yang usia 12 tahun ke atas yang dia sudah bisa lebih mandiri, kalau misalkan orang tua masih agak relatif was-was gitu ya, saya kan termasuk nih yang kalau misalkan suka explore gitu ya, aplikasi apa sih yang sering diakses oleh anak-anak sekarang gitu ya, mahasiswa-mahasiswa. Contoh aja misalkan kayak Webtoon gitu ya, Webtoon, kemudian apalagi, ya kalau sosial media pasti ya IG, Facebook, dan lain-lain. Itu kan kontennya tidak semuanya layak konsumsi gitu ya. Nah, sehingga orang tua juga bisa sedikit memberikan proteksi. Ada aplikasi yang namanya Kakatu. Ada aplikasi Kakatu, itu juga salah satu bentuk proteksi akses aplikasi yang muatan pornografi, kekerasan gitu ya. Jadi orang tua bisa
membatasi aplikasi mana yang boleh dibuka sama anaknya, mana yang tidak gitu ya. Nah itu. Kemudian itu halawan dari sisi ini ya, dari pemanfaatan teknologinya ya, tadi ada Kakak tuh. Kemudian ya cara manualnya cara manualnya dicekin HP-nya. Itu enggak recommended. Tapi itu tadi, ada bantuan teknologi untuk kita menggunakan tadi ada aplikasi Kakak itu sebagai filter ya. Filter untuk anak-anak boleh mengakses aplikasi apa atau situs apa, kemudian page yang mana itu bisa. Gitu. Segitu paling Mbak Widi. Oke, terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan, bagaimana terkait isu keamanan data mobile app seperti kebocoran data pengguna yang akhir-akhir ini heboh diberitakan gitu? Wah, berat ini. Oh, berarti enggak. Bagaimana apanya ya? Bagaimana terkait keamanan? Oke, kalau ditanya keamanan data, sebenarnya aplikasi mobile itu datanya least likely happen disimpan semua di gadget, ya. Jadi biasanya dia tetap ada server di luarnya gitu untuk menyimpan datanya. Jadi proteksi sebetulnya proteksi mungkin kalau data personal gitu ya, data personal kan kalau di handphone itu lebih kepada kita suka nyimpen username password gitu kita save gitu. Kemudian login beberapa aplikasi kayak gitu. Itu yang sebenarnya lebih rawan kalau di mobile. Private information private information management. Nah, jadi informasi personal itu yang tersimpan di handphone lebih banyak gitu ketimbang tadi kalau misalkan data-data kayak akun bank gitu ya misalkan atau data-data apa yang di sini dimaksud nih? Kebocoran data pengguna. Pengguna ini pengguna apa? Mungkin end user-nya kali ya, kemarin mungkin maksud penanyanya adalah ya akhir-akhir ini kan sering ada berita bahwa data pengguna dijual kemana gitu. Ya, itu makanya kalau misalkan kita mau nginstal aplikasi itu kan suka ada term and condition ya. Ya memang budaya kita next oke gitu ya. Mungkin kita nggak terlalu detail gitu membaca apa sih kesepakatan dari aplikasi tersebut. Jika memang di situ dia sudah memberikan disclaimer gitu, sudah memberikan informasi bahwa data ini akan bisa dipublikkan gitu ya. Ya itu bukan salah si pemilik aplikasi dan artian bukan dari provider aplikasinya, tapi kesalahan kita, literasi kita dalam membaca term and condition-nya gitu. Jadi ya itu yang harus lebih hati-hati gitu ya. Karena yang namanya kita contoh misalkan Facebook aja gitu ya, Facebook. Walaupun gitu ya, kita bilang, ini kan cuma data-data biasa aja gitu ya, sekolah saya di mana gitu ya, alamat saya di mana. Tapi ya namanya orang kita kan nggak bisa memfilter mana orang benar, mana orang nggak benar ya. Mungkin dulu di tahun 2000-an, 2010 awal gitu ya, sering kan kejadian nelpon ke rumah, "Pak, ini anaknya kecelakaan," gitu. Rumahnya di sini anaknya sekolah di sini kan, gini gini gini." Ya mungkin itu dari data Facebook-nya dia gitu ya, yang beritahukan personal information dia, yang kayak gitu. Jadi itu yang lebih apa ya, kehati-hatian kita, kebijakan kita masing-masing, kita harus bijak gitu dalam memberikan data kita mau dikasih ke siapa gitu ya, termasuk postingan-postingan kita juga sama gitu. Kalau risetnya Prof. Ucok gitu ya, Pak Zainal Hasibuan itu memang hampir tadi kan dibilang lebih dari 6 jam gitu ya, kita mengakses mobile device gitu untuk keperluan belajar. Nah, itu diantaranya mungkin sekitar 30% sampai 50% yang Pak Monte bilang tuh ke-distract-nya sama chatting gitu ya, ke-distract-nya sama sosial media gitu. Walaupun tadi berangkat niat awal lillahi ta'ala pengen belajar gitu ya. Tapi ada tiung, ada notif WA, buka dulu, chatting dulu gitu ya. Sama kalau kita datang ke kantor, begitu duduk 10 menit habis hanya untuk baca update chat di WA gitu ya. Baru ntar kita mulai kerja. Seperti itulah. Jadi lebih kepada kita harus bijak-bijak dalam memberikan
data kita, kemudian harus bagus literasinya, memastikan bahwa memang aplikasi yang kita gunakan itu safe gitu ya, aman, data kita akan terjamin oleh dia, tidak akan diperjualbelikan atau disebarluaskan gitu. Kalau masalah sampai kebocoran, dalam artian dia sudah ada jaminan nih dia tidak akan memberikan, tapi tadi ada pihak kayak hacker gitu ya, itu pure kesalahan ada di pihak penyedia layanan aplikasi gitu. Memang seharusnya lebih ada proteksi di sisi server datanya. Kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Sinta atas jawabannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Setelah mendapatkan pendidikan S1 di bidang software engineering, apakah kita perlu pendidikan lagi sebelum terjun ke dunia kerja? Saran apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Mungkin sebagai informasi di Fakultas Informatika sendiri itu kita ada beberapa program studi ya, ada Software Engineering atau RPL, kemudian ada Informatika sama Information Technology ya. Ada lagi yang lain kah? Udah ya itu aja ya Mbak ya? Dulu ada ilmu komputasi. Dulunya ilmu komputasi ya? Data science mau ada, tapi belum. Oh, data science mau ada, tapi belum ada prodi data science. Oke. Ya, jadi itu pertanyaannya Bapak dan Ibu. Apakah kita perlu pendidikan lagi sebelum terjun? Pendidikannya ini pendidikan apa? Pendidikan ada pendidikan formal sama pendidikan informal gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan pendidikan formal ini balik ke orangnya. Karena kan ngomongnya lebih kepada terjun ke dunia kerja. Jadi ini sharing pengalaman, bukan pengalaman saya, pengalaman adik kelas saya, angkatan 2007 gitu ya. Ternyata dia kuliah itu bukan atas dasar keinginan dia, ya. Memang keinginan orang tuanya gitu untuk kuliah di bidang informatika dengan ekspektasi orang tua bahwa informatika itu memang bisa masuk manapun gitu ya. Dan kita tahu gitu, memang sekarang kalau semua era serba digital ya maka informatika itu akan kepake dimanapun gitu ya. Kedokteran ada informatikanya, pertanian ada informatikanya, biologi ada informatikanya, sampai bahkan mungkin ilmu psikologi sekarang juga udah mulai penyerapan teknologi informasinya gitu ya. Terus ada ilmu sosial ekonomi ya, ekonomi itu kerasa banget gitu manfaat dari informatika di bidang ekonomi. Jadi memang ekspektasi orang tua mungkin ketika menyekolahkan anak di informatika ya di sini dibilang software engineering kah atau computer science-nya kita gitu ya, itu memang punya ekspektasi arah dunia kerja sebenarnya sudah siap untuk bekerja. Tapi kalau dari anaknya sendiri merasa belum gitu, ini mah saya belum siap gitu ya untuk bekerja. Bahkan dia ada yang sampai sekolah lagi gitu ya. Sekolahnya apa coba? Pilot. Ya, jadi adik kelas saya itu begitu dia sudah lulus dari informatikanya, dia ngambil sekolah lagi ya, sekolah pilot gitu ya. Memang passion dia itu adalah menjadi pilot gitu, dia jadi sekolah penerbangan kayak gitu. Itu untuk mempersiapkan dia untuk kerja. Tapi tadi ada juga yang tadi saya ceritakan sempat di tengah-tengah webinar tadi, yang dia secara IPK ya 3,8 sudah istilahnya secara keilmuan melotok gitu ya. Hanya lebih kepada kesiapan mental untuk bekerja. Dia merasa, oke belum siap kerja nih gitu ya. Tapi ya itu lebih kepada pemantapan diri saja gitu ya. Mungkin kalau misalkan memang belum yakin banget bisa mulai dengan magang gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang relatif masih di passion-nya dia. Karena informatika itu kan luas, luas seluas-luasnya gitu ya. Anda di informatika bukan berarti Anda palu gada gitu, ngerti semuanya. Sampai betulin printer juga nanti oh informatika bisa betulin printer dong gitu ya. Oh orang informatika ini laptop saya rusak ini gimana ya? Itu kan juga banyak yang kayak gitu. Nah, informatika tuh luas ya, tadi ada sisi hardware-nya, kemudian tadi ada sisi database-nya, ada bikin programnya ya, software engineering-nya, ada networking-nya, jaringan gitu ya, itu banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke dunia kerja, ya saya rasa itu harus atau tidaknya ngambil pendidikan lagi, balik lagi ke masing-masing orang. Dan jenis pendidikannya itu apa? Informal atau pendidikan formal. Nah, bahkan ada
Dulu mahasiswa kami di Poltek, kayak dulu namanya Poltek, sekarang FIT ya, Fakultas Ilmu Terapan, dia sudah ngambil S1. S1-nya adalah S1 komunikasi apa ya? Pokoknya dia tuh jadi wartawan sebenarnya. Apa tuh? Saya lupa S1-nya apa gitu ya. Nah, tapi passion dia ternyata lebih ke IT, sehingga dia ngambil lagi D3 Informatika. Nah, dia sekarang kerjanya di dunia informatika gitu. Ijazah S1 dia nggak pakai gitu. Jadi dia malah lebih banyak main tender di informatika gitu ya, ngerjain project, tender-tender besar gitu. Nah, itu. Jadi kemudian dosen di ITB juga ada tuh yang wah, tuh thumbs up banget gitu ya. Beliau kuliah informatika tapi juga kuliah kedokteran juga gitu ya. Siapa? Pak Urip gitu ya. Saya kuliah di sini hanya untuk menyelesaikan atau membahagiakan orang tua saya. Tapi saya juga punya passion yang mau saya capai dengan kuliah di kedokteran dan barengan dengan informatikanya gitu. Nah, selama otaknya mampu mah boleh-boleh aja. Kita mau sekolah lagi boleh gitu ya. Itu paling Bu Widi. Semoga menjawab. Oke, siap. Terima kasih Bu Sinta dan Pak Monte atas sharing-nya, kemudian atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum acara ini diakhiri, kita akan ada penyerahan sertifikat gitu ya untuk pembicara dan juga nanti foto bersama. Oke, penyerahan sertifikatnya tapi kita share screen aja nih Bu sebetulnya. Oke, ini sertifikat untuk Bu Sinta, nanti juga akan dikirimkan gitu ya. Kemudian ini sertifikat untuk Pak Montenya. Terima kasih partisipasinya Pak Monte dan Bu Sinta, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke. Teman-teman sebelum acaranya diakhiri, kita foto bersama. Jadi kepada teman-teman yang bisa dihidupkan kameranya, diminta untuk meng-on-kan kameranya ya. Oke. Oke. Kita tunggu mungkin 1 menit gitu ya. Mungkin kita tunggu 20 detik lagi ya, mungkin lagi pada ganti background. Atau lagi ngambil jilbab mungkin, Bu. Oke. Oke, saya mulai ya dari screen pertama. Sebentar, saya full screen dulu. Oke, 1, 2, 3. Kemudian yang layar kedua. Oke, foto bersamanya sudah, segitu aja. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Bagi yang belum mengisi link feedback, itu ada link feedback yang perlu diisi, silahkan diisi, cukup sekali saja. Sekali lagi, terima kasih buat pembicara yang telah meluangkan waktunya untuk sharing hari ini. Kemudian teman-teman, untuk teman-teman yang menghadiri acara ini juga semoga ada ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa daftar lab mobile ya. Oh, oke. Udah open recruitment, Pak? Belum sih. Udah selesai rekrutmennya. Tahun depan. Oke. Terima kasih Pak Monte, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Sama-sama. Izin pamit. Izin juga. Mangga, Pak.